Reformasi 1998 merupakan momen penting yang menandai transisi dari rezim Orde Baru menuju era demokrasi. Dipicu oleh krisis ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, gerakan ini mendorong mahasiswa dan rakyat untuk turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi mereka. Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 termasuk tragedi Trisakti menjadi pendorong utama bagi Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Reformasi telah menjadi aksi terbesar yang mampu merobohkan kekuasaan Republik Indonesia yang pertama, sekaligus menjadi era baru bagi Indonesia. Tapi, apakah reformasi masih bangun? Apakah reformasi benar adanya? Atau hanya mitos dan dongeng sebelum tidur? Skema reformasi itu dari sejarah dan cita-cita reformasi ke depan itu seperti apa, dan kaitannya sama hal-hal yang hari ini terjadi dan cita-cita visi kita itu seperti apa kayak gitu. Mitos kan? Pernyataan Orba gak pernah mati karena reformasi gak pernah lahir yang digaungkan lewat sejumlah poster oleh demonstran Indonesia Gelap beberapa waktu lalu membuka perspektif lain dalam melihat peristiwa reformasi. Pramudia Anantatur pernah ditanya soal tanggapannya terkait peristiwa reformasi. Menurutnya, reformasi adalah sandiwara saja, karena kuku-kuku Soeharto masih kuat mencengkram baik itu di keluarga, istana, bahkan di negara. Dari awal Prabowo terpilih, langsung terkuak adanya korupsi di Pertamina. Terkait KPK pun sekarang yang tentang korupsi itu juga banyak kejanggalan dan tahu kita bahwa yang korupsi sekarang tuh yang ditangkap masih orang-orang di bawah dan orang-orang di atasnya belum ditangkap semuanya. Lalu, benarkah pemerintah setelah reformasi hanya menjadi tunggangan bagi manusia-manusia berkepentingan yang tidak bertanggung jawab dan ingin membangkitkan kembali Orde Baru? Segala macam upaya dilakukan untuk menarik simpati rakyat dan menggelar pesta sandiwara dengan dalih reformasi. Padahal semua hanya ilusi dan Orde Baru masih mati suri. Kenapa mahasiswa di hari-hari ini itu nggak pernah membawakan isu yang bisa diterima sama masyarakat? Ya karena isunya terkesan elitis gitu. Tukang becak kita suruh ngobrol soal konstitusi kan apa bahas. Orang-orang di pasar suruh ngobrol soal dampak-dampak militeristik ya bodo amat. Karena orang yang bodoh semakin dibodohi, yang melek dipaksa membejam, yang tahu dibungkam dan yang sadar ditahan dan dipidanakan. Sejak reformasi 1998, semakin banyak masyarakat yang berani berpendapat, yang berani turun ke jalanan membawa harapan untuk negara. Tapi semakin kesini, sandiwara reformasi semakin usai. Mulai tercium bau-bau Orba yang ditandai dengan tak acuhnya pemerintah terhadap jeritan rakyat yang tidak mau dibodohi. Reformasi sejatinya tidak pernah mati karena ia tidak pernah lahir. Apakah kalian setuju?